Ya, bisnis Starbucks mulai goyang di tengah gerakan boykot yang terus meluas. Starbucks menjadi sasaran boykot setelah perusahaan waralaba asal Amerika Serikat tersebut menggugat serikat pekerjanya yang menyatakan solidaritas untuk Palestina. Seorang karyawan Starbucks yang tak disebutkan namanya melaporkan kepada The New Arab bahwa perusahaan sudah menginfokan beberapa karyawan bahwa mereka akan dipecat karena penjualan yang turun signifikan akibat boykot yang sedang berlangsung. Sumber tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dugaan kerugian finansial atau berapa banyak staf yang telah dirumahkan. The Egyptian Center for Economics and Social Rights mengutuk laporan PHK Starbucks dalam sebuah pernyataan minggu ini. Lembaga itu menawarkan dukungan hukum gratis serta layanan konsultasi bagi para pekerja yang dipecat. Mereka juga berargumentasi bahwa Starbucks telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Mesir. Ya, di informasi berikutnya, ada Amerika Serikat yang bela mati-matian Israel. Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang terdepan dalam menyokong Israel. Paman Sam bahkan baru-baru ini menggunakan vetonya untuk menolak usulan resolusi gencatan senjata di Gaza di Forum Dewan Keamanan PBB. Hal ini pun membuat pemerintahan Presiden Joe Biden terkena kecaman dan penolakan dari pihak internasional. Akademisi dari Koch University, Tariq Cyril Amar, mengungkapkan satu pernyataan yang muncul. Mengapa Amerika Serikat mau mengorbankan kredibilitasnya demi membela Israel yang saat ini dengan sporadis menyerang Gaza yang secara terbuka bertentangan dengan sebagian besar komunitas internasional. Dalam paparannya yang berjudul Why Can't the US Ever Say No to Israel, Tariq memaparkan posisi Amerika Serikat dalam membela Israel adalah sebuah kebanggaan bagi Washington. Ini tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Alasan lainnya adalah bagaimana Israel berfungsi sebagai penegak hukum dan pos terdepan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah dan terkadang di luarnya. Ini bahkan membuat beberapa pemimpin negeri Paman Sam telah memperkuat komitmennya untuk membela Israel. Di informasi berikutnya masih dari mancanegara, anggota parlemen Turki jatuh dan meninggal usai menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan Erdogan terhadap Israel. Kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Hasan Bitmes merupakan anggota parlemen dari kubu oposisi merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang pernah mengetuai Pusat Persatuan Riset Penelitian Islam dan pernah bekerja untuk LSM Islam. Momen Hasan yang tiba-tiba terjatuh dan tertangkap kamera usai berpidato, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca menjelaskan politisi partai Felicity itu meninggal di rumah sakit. Ya, di informasi yang terakhir, harga emas diproyeksikan akan melonjak pada tahun 2024, sejalan dengan isyarat The Fed untuk memangkas suku bunga sebanyak 3 kali tahun depan. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed belum lama ini memutuskan untuk menahan suku bunga di level 5,25% hingga 5,5%. Keputusan tersebut meningkatkan kepercayaan para investor emas jika harga sang logam mulia akan tetap menanjak untuk tahun 2024, sejalan dengan isyarat The Fed untuk memangkas suku bunga sebanyak 3 kali tahun depan. Harga emas diperkirakan bullish untuk tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi karena serangkaian pemotongan suku bunga The Fed. Adapun dalam mengantisipasi penurunan imbal hasil, harga emas diperkirakan akan semakin naik. FX Empire memperkirakan potensi rally besar memproyeksikan emas akan mencapai 3.000 US dollar per troy ounce pada tahun 2024 jika melampaui batas psikologis 2.100 US dollar per troy ounce.